gereja. Gereja itu tubuhnya. Nah, di sini kamu belum memahaminya. Jadi kalau kau di luar gereja, kamu percaya langsung kepada Yesus. Bagaimana kamu dibaptis? Bagaimana kamu menikah? Nanti kalau mati bagaimana? Siapa yang menguburkan? Pasti gereja yang menguburkan kamu, bukan STM lingkungan. Pahami di situ anak bata. Yang menyelamatkan Yesus. Saya bilang, yang menyelamatkan Yesus sebagai kepala gereja melalui gerejanya. Melalui gerejanya, karena Yesus mendirikan gereja. Yang menyelamatkan Yesus, betul, tapi harus melalui gereja. Di luar gereja kamu diyakini Allah. Karena gereja itu kudus, tidak bercela. Ayatnya jelas. Yesus kepala gereja. Jadi orang-orang Kristen Protestan ngomong tidak perlu gereja, tidak perlu gereja. Tetapi ketika gerejanya digusur, nangis-nangis. Ya kan? Kan begitu. Jadi perlu gereja itu. Melalui disitulah kamu mendapatkan firman Allah. Melalui gerejalah kau mendapatkan Alkitab. Terima kasih anak bata. Bibir licin penuh drama. Padahal Bapak kuhormati loh, kupanggil paman. Bapak kupanggil paman, kuanggap Bapak itu seorang imam ya. Tapi coba matikan mic-nya Pak, matikan mic-nya biar jangan berisik. Entah kapan aku mengatakan gereja nggak perlu. Ini lebih bibir licin. Udah aku bilang kawan-kawan, nggak ada bedanya dengan si Joseph. Memframing, mungkin ada yang mengatakan kepada paman ini, mungkin orang Protestan mengatakan ke paman ini gereja itu nggak perlu. Entah kapan aku mengatakan gereja tidak perlu. Jadi berdebat dengan orang-orang seperti paman ini dan sejenisnya itu penuh drama. Seakan-akan aku mengatakan gereja itu tidak perlu. Aku tidak pernah mengatakan gereja tidak perlu. Bahkan gereja itu sangat penting dalam iman Kristen. Yang kita bahas tadi, paman mengatakan gereja menyelamatkan. Aku mengatakan gereja tidak menyelamatkan. Bukan ku katakan gereja itu tidak perlu. Jadi drama, makanya nggak suka aku kawan-kawan ya berdebat dengan yang penuh drama lah seperti itu. Benar ku katakan kawan-kawan. Paman sudah memframing aku dengan emotikon ketawa-ketawa itu lagi. Apa? Sonkat. Aku karena menghormati paman, menghormati lawan debatku, aku nggak mau karena itu bentuk pelecehan. Kalau mengerti etika berdiskusi, aku bukan tidak mau. Bukan tidak bisa membuat emotikon seperti itu, efek-efek seperti itu, suara lah, tepuk tangan, orang ketawa. Tapi aku punya etika dan attitude dalam berdiskusi. Dan Bapak sudah memfitnah aku. Aku tidak pernah mengatakan gereja itu tidak perlu. Gereja itu perlu, tapi bukan hanya gereja Katolik saja, semua gereja sama. Itu yang kukatakan. Paham ya? Kita kembali dulu ke item. Kutunjukkan pun karena memang fotoku buras, ya tidak ada gunanya. Masih ini topik 1, Yesus menyelamatkan. Itu menurut aku. Menurut Pak Elang, Yesus menyelamatkan melalui gereja. Artinya gereja menyelamatkan. Kan Paman Elang yang mengatakan kalau gereja itu menyelamatkan. Itu dulu yang kita bahas. Bukan ku katakan gereja itu nggak perlu, saudaraku. Elang udah memfitnah aku. Tak pernah aku katakan gereja itu tidak perlu. Tapi anak Batak ini banyak ngeluhnya ya. Iya kawan-kawan. Berdebat sama orang ini yang suka drama, memframing, seakan-akan aku mengatakan gereja itu nggak perlu. Bibir licin itu membelok-belokkan. Yang kita bahas adalah Paman Elang mengatakan gereja menyelamatkan. Anak Batak mengatakan gereja tidak menyelamatkan. Paman Elang mengatakan gereja menyelamatkan. Anak Batak mengatakan gereja tidak menyelamatkan. Itu yang kita bahas. Ketika aku mengatakan gereja
gereja tidak menyelamatkan, bukan aku beranggapan gereja itu tidak perlu. Paham ya kawan-kawannya? Aku tidak mengatakan gereja itu tidak perlu. Entah berapa banyak lagi waktu yang Bapak butuhkan untuk mempertanggungjawabkan itu. Simpel loh topik kita. Menurut Paman Elang, gereja menyelamatkan. Kan itu kan menurut Paman Elang kan, bahwa gereja itu menyelamatkan. Atau Yesus menyelamatkan melalui gereja. Kan begitu. Menurut aku, gereja tidak menyelamatkan. Yesus pun bisa menyelamatkanmu tanpa gereja. Bukan aku mengatakan gereja itu tidak perlu. Jangan bibir licin lah, Paman. Jangan bikin drama lah. Aduh, susah memang ya. Aku tidak, sekali lagi ingat saudaraku Paman, aku tidak mengatakan gereja tidak perlu, tapi gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beranggapan gereja menyelamatkan akan meninggi-ninggikan gerejanya. Oh, gerejaku yang benar, gerejaku yang benar, gerejaku akan ke situ nanti arahnya. Bertanggungjawabkan dulu atau tarik statementmu. Oh, aku salah anak Batak karena aku mengatakan gereja menyelamatkan. Jadi aku tarik lagi, ternyata gereja tidak menyelamatkan. Selesai. Kan begitu. Semoga Paman mengertilah. Itu loh saudaraku. Semoga Paman mengertilah yang kita maksud esensi perdebatan kita. Cocok kan? Sekarang waktu Bapak 5 menit itu dulu Bang, jangan kemana-mana dulu. Oke, Apakah baik. gereja itu menyelamatkan? Gitu loh. Jangan jangan bikin drama Pak. Seakan-akan aku mengatakan gereja itu nggak perlu. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Oke, baik anak Batak. Ya, sesuai tadi yang saya katakan. Ya, Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita. Makanya Yesus datang menebus dosa-dosa kita. Ya, tetapi ketika dia mau naik ke surga, dia akan mendirikan gereja. Kan Yesus mau naik ke surga nih, bagaimana dia mau mendirikan gerejanya? Melalui Petrus. Ingat, Yesus yang menyelamatkan melalui gereja. Kenapa melalui gereja? Karena di Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus, aku mendirikan gerejaku di atas batu karang. Pahami di situ, batu karang itu siapa? Petrus. Terbukti di Kisah Para Rasul. Turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Petrus dan para rasul berkhotbah. Banyak orang percaya, dibaptis. Kisah 2 ayat 38. Ya. 3.000 orang percaya, itulah kumpulan, itulah gereja. Gereja itu apa? Kumpulan orang yang percaya kepada Yesus melalui baptisan. Jadi ilustrasinya seperti ini anak Batak. Tadi saya sudah kasih ayat, yang menyelamatkan itu Yesus, tapi melalui gereja. Di luar gereja kamu dihakimi. Saya sudah bawa ayat loh. Oke, seperti ini ilustrasinya anak Batak. Nah, oke, baik. Ini ilustrasi ya, karena kalau pakai gambar enak membuat ilustrasi. Oke, inilah Yesus itu. Inilah kita umat yang tenggelam. Oke, yang menyelamatkan Yesus. Tetapi melalui tali, dilemparkannya tali kepada kita. Tali inilah gereja tadi. Tali inilah gereja tadi. Melalui gerejalah kamu dibaptis. Melalui gerejalah kamu dinikahkan. Melalui gerejalah kamu dikubur dalam nama Yesus, dibaptis dalam nama Yesus. Menikah pun kamu dibaptis dalam nama Yesus. Allah Tritunggal. Jadi perlukah gereja ini? Perlu, karena Yesus mendirikannya. Itu loh anak Batak, yang menyelamatkan Yesus tapi melalui gerejanya. Mungkin begitu. Bentar anak Batak ya.
Oke, jadi anak bata, kalau di luar gereja, kamu dihakimi Allah. 1 Korintus 5 ayat 13 tadi saya sudah bacakan tadi. Gereja itu tiang penopang dasar kebenaran. Kebenaran itu hanya di gereja, ajaran gereja. Bagaimana kamu mendapatkan ajaran kebenaran? Apakah dari luar? Kan tidak, dari gereja kamu dapatkan itu. Alkitab kamu dapatkan dari mana? Dari gereja. Renungi coba, pelan-pelan. Kalau nggak ada gereja, kamu nggak bisa dibaptis. Ingat itu, kamu renungkan dulu. Orang-orang yang Pentakosta apa? Kalau mereka dibaptiskan melalui gereja kan, pendetanya itu kan dialah kepala gereja tadi, pendeta. Tapi kok nggak atas bawa nama gereja? Atas nama bawa apa dia membaptis? Kan gereja. Jadi kau bilang gereja itu perlu karena Yesus mendirikan gerejanya tadi. Kamu bilang gereja perlu. Dengar, jangan ketawa dulu anak bata. Kamu selalu muter-muter di sini. Gereja itu perlu karena Yesus mendirikan gerejanya. Karena ayat yang mengatakannya. Ya, yang kita sudah sepakat. Yang menyelamatkan itu Yesus melalui gereja. Gereja itu perantaranya. Gereja itu perantara, ya. Gereja perantara. Makanya gereja apa yang didirikan Yesus? Gereja Katolik. Kisah 9 ayat 31. Gereja Katolik inilah yang dipanggil Kristen, Kisah 11 ayat 26. Protestan nanti itu kan pecahnya di abad 16. Martin Luther adalah seorang imam Katolik. Jadi kan kamu bilang tadi harus satu kawanan domba. Yesus memerintahkan satu kawanan domba. Dalam kawanan apa? Gereja Katolik. Jadi kalau Protestan terpecah-pecah, itu loh anak bata. Lucu, makanya aku ketawa lucu ya. Entah kapan lah Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik. Ampun ya kawan-kawannya. Tapi ya sudah, aku menjawab saja lah. Nah, artinya ada pengakuan kan? Ada pengakuan. Di awal tadi Bapak mengatakan gereja menyelamatkan. Setelah aku protes, Bapak mengakui bahwa yang menyelamatkan itu Yesus melalui gereja. Ya, tegaskan dulu nanti sekali lagi ya. Saya meminta maaf anak bata karena saya mengatakan gereja menyelamatkan. Dan ternyata yang menyelamatkan itu adalah Yesus melalui gereja. Tegaskan lagi nanti. Di awal Bapak bilang kan gereja yang menyelamatkan tadi. Kemana sih? Bapak berani berdusta di depan banyak orang? Di awal tadi Bapak mengatakan gereja yang menyelamatkan. Setelah aku bantah, lalu Bapak tarik lagi yang menyelamatkan itu Yesus melalui gereja. Tegaskan lagi nanti itu loh, gitu. Artinya udah 1-0. Kan udah 1-0 perdebatan kita ini. Bapak di awal tadi mengatakan gereja menyelamatkan. Setelah aku berargumen, lalu Bapak mengakui yang menyelamatkan itu Yesus tapi melalui gereja. Sudah? Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bapak tetap berkutat di dalam gereja bahwa Yesus menyelamatkan melalui gereja. Sekarang pertanyaanku, bisa nggak Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Simpel pertanyaanku ya. Bisa tidak Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Kutulis nih, biar jangan Bapak tulis juga di situ, ya. Satu itu yang kutanya. Bisa tidak Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Nah, itu yang kutanya. Mengenai penjelasan Bapak itu bahwa gereja itu perlu atau tidak perlu, karena pengertian gereja kita berbeda. Katolik itu bukan nama gereja, saudaraku. Ya, Katolik itu berasal kata Katolik itu kan bahasa Indonesia. Diadopsi dari bahasa Belanda Katolik. Katolik dalam bahasa Belanda itu diadopsi dari bahasa Latin Katholicos. Katholicos dalam bahasa Latin itu diadopsi dari bahasa Yunani kuno Katholikos, yang artinya umum dan universal. Bukan gereja Katolik Roma, bukan nama gereja itu Katolik itu, tapi artinya universal atau umum.
Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut Katolik. Makanya kapan? Karena Katolik itu kata sifat, bukan nama gereja itu. Katolik yang didirikan Tuhan Yesus ya. Jangan Katolik Roma gitu. Yang mendirikan gereja Roma itu kan Petrus. Petrus memberitakan firman Tuhan ke Roma. Petruslah uskup Roma pertama. Dulu belum ada paus. Dulu ada pentarki atau 5 patria. Petruslah mendirikan patria Roma. Petruslah paus pertama di Roma. Jadi berbicara dengan Katolik, Katolik itu bukan nama gereja, saudaraku ya. Udah kujelaskan tadi, Katolik itu adalah kata sifat yang artinya menyeluruh dan umum. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Katolik. Orang Kristen di Antioquia, orang Kristen di Syria, orang Kristen di Alexandria, Mesir, orang Kristen di Yerusalem, kesatuannya ini disebut Katolik karena Katolik itu bukan nama gereja. Tetapi Katolik itu artinya umum dan universal. Paham ya? Jadi jangan klaim segala sesuatu yang bukan milikmu gitu. Makanya aku mengatakan gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu gereja Katolik. Katolik dalam arti bukan nama gereja, tetapi Katolik kesatuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu arti Katolik. Atau sekolah kita beda, makanya bingung aku kawan-kawan. Takutnya entah beda-bedanya pendidikan kita. Setiap pendidikan yang berbeda, ya ilmu yang didapat berbeda, entah kayak gitunya. Itu pendidikan umum. Kalau Katolik itu bukan nama gereja, tetapi Katolik itu kata sifat yang artinya universal. Bukan nama gereja itu. Paham ya? Tapi jawab dulu lah, tegaskan dulu pertanyaan tadi. Di awal Bapak mengatakan gereja menyelamatkan. Lalu di akhir Bapak mengatakan yang menyelamatkan itu Yesus melalui gereja. Pertanyaanku simpel. Bisakah Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Simpel ya, jangan diputar-putar paman. Bisa tidak Yesus menyelamatkan manusia tanpa gereja? Simpel ya, jangan diputar-putar, simpel itu. Bisa atau tidak Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Silakan dijawab, saudaraku. Jangan kemana-mana ya, pertanyaannya simpel ya. Bisa tidak Yesus menyelamatkan tanpa gereja, termasuk gereja Katolik? Bisa nggak Yesus menyelamatkan tanpa gereja Katolik? Seperti itu, saudara. Simpel pertanyaannya ya Pak ya, jangan diputar-putar ya. Oke, baik anak Batak. Bisakah Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Tidak bisa. Saya tadi kasih ayat ya. Efesus 1 ayat 22-23. Di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya. Siapa kepalanya di sini? Adalah Yesus. Tubuhnya adalah gereja. Tanpa ada gereja, kau pisahkan antara tubuh dengan kepala. Lihat ini ayat yang saya kasih, pahami di sini. Jemaat itu adalah gereja, eklesia. Yesus sebagai kepala gereja. Bagaimana Yesus menyelamatkan tanpa gereja? Nggak bisa, anak Batak. Tidak bisa, saya jawab itu. Oke. Dikatakan Efesus 4 ayat 4, satu tubuh, satu gereja. Ya. Dan satu roh. Efesus 4 ayat 4. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat atau gereja. Yesus kepala gereja. Saya tegaskan lagi, itu dasarnya Yesus tidak bisa menyelamatkan tanpa gerejanya. Tidak bisa, karena ayat yang mengatakan Yesus mendirikan gereja melalui Petrus. Matius 16 ayat 18. Efesus 5 ayat 27 dikatakan gereja kudus dan tidak bercela. 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 13. Di luar gereja Allah menghakimi.
Kurang apa lagi ayat-ayat itu, anak Batak? Saya rasa orang yang punya sekolah bisa memahami itu, ayat yang dikasih. Tanpa gereja, Yesus tidak bisa menyelamatkan. Karena saya bilang tadi, melalui gereja lah kamu dibaptis. Melalui gereja lah kamu dinikahkan. Apakah kamu menikah melalui catatan sipil? Kan tidak. Apakah catatan sipil yang membaptis kamu? Kan tidak. Apakah punguan STM yang kalau kita mati dia yang menguburkan? Kan tidak, gereja semua. Kurang jelas apa lagi, anak Batak? Tidak bisa kita selamat tanpa gereja, karena gereja itu adalah tubuh mistik Kristus, tubuhnya Yesus. Jadi hanya satu gereja yang didirikan Yesus, gereja Katolik. Kisah 9 ayat 31 tadi, Eklesia Katolis. Itu singular itu. Nah, kamu pecahnya nanti di abad 16. Sedangkan Martin Luther adalah seorang imam Katolik, kan? Kamu sadar itu. Dia protes, keluar dari gereja Katolik. Nah, di dalam protes ini pecah lagi kalian sampai 60.000 denom. Itu pahami sejarahnya. Jadi kenapa ada gereja itu? Karena Yesus mau ke surga. Mau ke surga harus ada yang meneruskan pemberitaan Injil ini. Siapa? Para rasul. Dipilihlah Petrus sebagai gembala. Dalam Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa arti gembala? Pemimpin, kan? Nah, Petrus itu adalah paus pertama dalam gereja Katolik. Tinggal searching. Seorang Petrus harus ada kuasa diberikan oleh Yesus. Engkau Petrus, aku akan berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lepas, terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di sorga. Jadi gereja ini punya kuasa, karena Yesus memberikan kuasa itu kepada si Petrus tadi. Makanya kita tahu ajaran sesat itu. Contoh, ajaran Imam Arius dikutuk oleh gereja, ajaran Apollonerius, ajaran Sabellius dikutuk oleh gereja. Jadi kalau nggak ada pemimpin yang mengutuk ini, kita bisa menerima ajaran-ajaran sesat. Jadi tanpa gereja kamu tidak selamat, karena Yesus menyelamatkan melalui gereja tadi. Gereja pengutuk. Ampun, bukan gerejaku yang pengutuk, ya gerejaku nggak pernah mengutuk, kawan-kawan ya, nggak pernah. Ya bukan gerejaku loh, gerejaku nggak pernah mengutuk. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Gerejamu itu yang suka mengutuk itu. Bagus. Artinya ada pengakuan Bapak kan, bahwa Tuhan Yesus tidak mampu menyelamatkan tanpa gereja. Ya sudah, ya sudahlah. Ya, itulah perbedaan iman kita. Ya sudah. Kalau menurut Bapak seperti itulah yang sebenarnya, silakan saja. Tetapi menurut aku, Yesus bisa menyelamatkan kok tanpa gereja itu. Dan semua ayat Alkitab yang tertulis jemaat, Bapak ganti dengan gereja. Semua ayat Alkitab yang Bapak baca tadi, tidak ada di situ kata gereja, enggak ada. Yang tertulis di situ jemaat. Tapi Bapak mengganti jemaat itu saat membacanya dengan gereja. Entah apa motivasi Bapak, aku tidak tahu. Nah, baik, aku bicara tentang gereja pengutuk. Dikutuk oleh gereja. Gerejamu itu yang mengutuk. Gerejaku tidak pernah mengutuk. Gerejaku itu memberkati. Gitu Pak ya. Kalau gereja Bapak mau mengutuk, silakan saja. Yaitu urusan iman kita masing-masing. Tapi gereja yang benar tidak akan mengeluarkan kutukan, tetapi mengeluarkan berkat. Itu saudaraku. Jadi gerejaku itu nggak pernah mengutuk ya.
Dan aku tidak mengakui ada gereja yang mengutuk seperti itu. Lalu kubacakan dulu sama Bapak, biar Bapak jangan mensakralkan gereja. Gereja itu hanya organisasi, Pak. Gitu ya. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus berkata, rombak bait Allah dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Jadi esensi bait Allah itu nggak ada. Gereja itu hanya tempat kita berkumpul, nggak lebih dari itu. Gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita, inilah gereja yang sesungguhnya. Aku gereja, Paman Elang gereja. Itulah gereja yang sesungguhnya. Bukan gedung itu, bukan organisasi itu, gereja Kristen Protestan. Oh itu gereja, bukan itu gereja menurut Alkitab. Menurut kitab suci, gereja yang benar itu adalah diri kita ini. Kita jemaat inilah gereja. Bukan organisasi itu, bukan HKBP gereja menurut Alkitab. Menurut pandangan organisasi, ya. Menurut pandangan jemaat, ya. Kalau kita mati kan gereja HKBP yang datang untuk mengubur aku. Kan begitu kalau aku mati. Tapi menurut imanku, akulah gereja. Jemaat itulah gereja. Jadi jangan sakralkan organisasi itu hanya buatan manusia. Sama seperti gereja Rom Katolik. Petrus yang mendirikan itu, Pak. Sama seperti gereja Smyrna, gereja Ortodoks Smyrna, Yohanes yang mendirikan itu. Sama seperti gereja Kristen Protestan, Martin Luther yang mendirikan itu, Pak. Gereja Protestan itu, gereja Lutheran itu. Sama dengan gereja Calvinis, John Calvin yang mendirikan itu, Pak. Buatan manusia itu. Ya, sama dengan Anglikan, Raja Inggris yang mendirikan itu, Pak. Jadi gereja organisasi itu adalah buatan manusia. Gereja yang sebenarnya adalah jemaat. Akulah gereja, Pamanlah gereja, kita sama-sama gereja. Jemaat inilah gereja yang sebenarnya. Loh, kenapa seperti itu, anak Batak? Kau tidak menghormati gereja, kau tidak menghormati bait Allah. Bukan tidak menghormati, memang Yesus yang merubuhkan bait Allah itu kan, dalam Yohanes 2 ayat 19 itu kan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam perjanjian lama, benar, kita terbatas oleh Tuhan karena kita dibatasi oleh ruang Maha Kudus itu. Anggaplah itu gereja, gedung, organisasi. Tetapi ketika Yesus dalam 3 hari, apa yang terjadi? Pembatas, tirai dalam gereja itu antara pembatas jemaat dengan Allah, pembatas antara jemaat dengan ruang Maha Kudus, kan ada tirai yang membatasinya. Kan itu udah terkoyak. Tirai itu kan sudah terkoyak, artinya tidak ada lagi pembatas kita dengan Tuhan. Bahkan gereja itu tidak perlu lagi terkadang dalam urusan kita pribadi dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupan sosial gereja itu kita perlukan. Tapi dalam iman nggak ada itu. Tirai itu sudah terkoyak kok, pembatas antara jemaat dengan ruang Maha Kudus. Jadi kita berurusan sendiri pribadi kita dengan Tuhan karena kita lah gereja. Gereja yang Bapak maksud itu hanya organisasi dibuat orang gedungnya, tempat berkumpul itu. Paham ya? Jadi pertanyaanku sudah Bapak jawab semua ya. Apalagi yang perlu kutanyakan? Bapak udah mengakui kok bahwa Yesus tidak bisa menyelamatkan tanpa gereja. Dan Bapak sudah mengakui kalau gereja Bapak mengutuk, tapi gerejaku tidak mengutuk ya, gerejaku memberkati. Itu dulu. Ya, silakan. Waktunya aku serahkan kepada Bapak. Oke, baik anak Batak ya. Tadi kamu bilang Petrus yang mendirikan gereja. Salah Anda. Saya pakai Alkitab. Lihat Matius 16 ayat 18. Yang mendirikan gereja itu adalah Yesus. Lihat ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jemaat di sini. Yang mendirikan gereja siapa? Petrus atau Yesus? Kau bilang tadi Petrus. Saya bilang Yesus mendirikan gerejanya melalui Petrus.
Tadi saya sudah kasih ayatnya dalam Kisah Para Rasul. Petrus berkhotbah tentang Yesus, ya, tentang kebangkitan, kematian, kenaikan. Banyak orang yang percaya mau dibaptis dalam nama Yesus, ya. Nah, inilah kamu udah salah, anak bata. Yesus yang mendirikan gereja, bukan manusia yang mendirikan. Kamu udah framing di sini. Alkitab sudah kamu framing di sini. Iya, tadi kau bilang Petrus yang mendirikan gereja. Tetapi kalau di Protestan, betul. Martin Luther mendirikan gereja Lutheran. Gereja Reform didirikan oleh Calvin. Ya, Metodis didirikan oleh John Wesley. Itu betul. Tapi di Katolik itu Yesus yang mendirikan. Nanti kita ketahui, saya kasih. Kamu belum paham tentang ini ya, bahasa asli. Ini Matius 16 ayat 18. Di sini eklesia ya. Lihat, saya akan cari eklesia. Jadi baik, ini eklesia, congregation. Nah, congregation ini kan jemaat artinya. Oke, kita buka strongnya ini. Nanti kita lihat apa itu eklesia. Ini eklesia tadi, ini kata benda feminin. Phonetic spellingnya eklesia. Definisinya apa? Lihat, an assembly, ini kumpulan. Congregation, jemaat. Apa nih anak bata? Church, gereja. The church. Jadi jangan miskin ilmu lah anak bata. Iya kan, belajarlah. Ya, ini ilmu loh yang saya kasih sama kamu. Oke, saya kasih data lagi ayat. Ya, baik. Tadi 1 Korintus 5 ayat 13. Oke, 1 Korintus 5 ayat 13. Lihat. Ini nanti kita lihat. Ini eklesia, tapi LI mengatakan jemaat, tapi nggak apa-apa, sama hanya itu. Mereka yang berada di luar gereja akan dihakimi Allah. Ini ayat loh. Kamu nggak bisa selamat tanpa gereja. Ini pikirkan baik-baik anak bata. Ayat, oke, saya kasih lagi ayat 1 Timotius 3 ayat 15. Ini dasar kebenaran, makanya gereja mengutuk. Gereja itu kan dipimpin oleh manusia, yaitu Petrus tadi. Lihat. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni gereja dari Allah. Ini gereja dari Allah loh anak bata. Ya, gereja dari Allah yang hidup. Tiang penopang dasar kebenaran. Jadi kalau ada ajaran-ajaran sesat, Petrus ya sebagai pemilik otoritas tadi, kunci yang diberikan Yesus, itu ajaran sesat. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepas, terlepas di sorga. Makanya banyak ajaran-ajaran sesat dikutuk oleh gereja dalam konsili. Mereka rapat dulu. Contoh, ajaran Arius. Yesus diciptakan katanya. Tidak, itu salah. Dikutuk Arius. Begitu anak bata. Oke, jadi takutku kawan-kawan, pengertian gereja kita berbeda. Itulah makanya aku bilang, yang paman sampaikan seperti aneh kurasa. Seperti aneh kurasa yang paman sampaikan. Menurut papa apanya gereja itu? Gereja Katolik kah? Atau umat ini gereja? Kayak mana? Menurut Pak, itu dulu pertanyaan
pertanyaan, aku tulis dulu pertanyaan. Kalau gereja pengutuk tadi, gerejamu yang mengutuk ya. Gerejaku tidak pernah mengutuk, karena gereja itu memberkati bukan mengutuk. Kalau gereja Bapak mengutuk, silakan saja. Sekarang aku bikin dulu pertanyaan dan jawab nanti. Menurut Bapak gereja itu jemaat ini atau organisasi itu? Gitu loh. Kalau menurut anak Bapak, gereja itu adalah tubuh kita ini, jemaat inilah gereja. Maka di dalam Alkitab itu dibuat jemaat. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Matius 16 ayat 18. Jangan-jangan pengertian kita tentang gereja berbeda. Kalau menurut aku, kita jemaat inilah gereja. Aku gereja. Paman Elang gereja, penonton ini gereja, itulah jemaat. Nah, kalau Bapak mengatakan gereja itu organisasi, gereja Katolik Roma itulah gereja, berarti udah berbeda pemahaman kita, Pak. Kupikir kita satu paham, ternyata paham kita berbeda. Kan begitu, jelaskan nanti ya, apanya pengertian gereja itu menurut Bapak. Kenapa Bapak bikin dari di atas Yesus, di bawah Yesus gereja, baru di bawah gereja tubuh jemaat. Berarti Bapak kan membedakan antara gereja dengan anggota gereja, kan begitu. Jadi organisasi itulah pengantara kita kepada Yesus, kira-kira kayak gitu kan. Nah, itu menurut umat perjanjian, Pak. Dulu memang itu benar. Tetapi Yesus berkata, rombak bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu Yesus yang ngomong loh. Rombak bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai pembatas antara jemaat dengan ruang maha kudus itu terkoyak. Artinya tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah. Tanpa gereja pun kita bisa langsung kepada Yesus. Nggak usah kita pergi ke gereja. Dalam hal berdoa, di rumah pun kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Nggak usah pada pergi ke gereja. Jangan sakralkan gereja itu, Pak. Kalau pengertian gereja Bapak itu organisasi-organisasi itu, ya jelas ya pertanyaanku, Pak, ya, bahwa menurut Bapak apanya gereja? Apakah jemaat ini gereja atau organisasi itu gereja? Seperti itu, saudara. Ya, supaya jelas nanti. Baik, sekarang aku membantah dulu perkataan Bapak tentang bahwa Lutheran didirikan oleh Martin Luther. Benar. Yang mendirikan gereja Smyrna, memang yang terkenal sebagai uskup Smyrna itu kan Santo Polikarpus. Yang mendirikan itu Rasul Yohanes. Keuskupan Smyrna itu yang mendirikan Rasul Yohanes. Gitu ya. Bukan Yesus. Yesus itu di surga. Santo Thomas mendirikan gereja di India. Yang mendirikannya Santo Thomas, gereja yang di India ya. Gereja pengertian organisasi itu, Yesus itu udah di surga. Paham ya? Tetapi gereja dalam pengertian jemaat yang mendirikannya Tuhan Yesus. Maka aku bilang entah berbedanya pengertian kita. Ya. Dan aku tidak pernah mengatakan gereja nggak perlu. Enggak pernah itu kukatakan gereja tidak perlu. Perlu. Tapi dalam hal keselamatan, Yesus bisa menyelamatkan tanpa gereja. Maka aku bilang sama Paman Allah, apakah berbeda pengetahuan kita tentang gereja? Kalau menurut aku gereja itu adalah jemaat. Kalau menurut aku gereja itu adalah kita ini. Akulah gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Paman Elang lah gereja. Bukan organisasi itu. Gereja Katolik, gereja HKBP, gereja Pentakosta. Itu didirikan oleh manusia. Gereja Katolik Roma, organisasinya itu didirikan oleh Santo Petrus. Gereja Metodis didirikan oleh John Wesley. Gereja Calvinis didirikan oleh John Calvin. Manusia yang mendirikan itu. Kalau organisasi gereja. Tapi kalau pengertian gereja dalam kitab suci, Tuhan Yesus yang mendirikan. Aku didirikan Tuhan Yesus. Jemaat. Akulah gereja. Paham ya? Jadi jelaskan dulu pengertian Bapak. Apanya yang dimaksud dengan gereja? Takutnya memang pendapat kita berbeda gitu loh.
Karena menurut aku tadi gereja itu kita jemaat, menurut Bapak gereja itu organisasi gereja Katolik gitu loh. Simpel ya. Nah, itu dia. Silakan Pak, aku persilakan dia mau, Mas. Oke, baik anak Batak. Kita pakai data untuk menjelaskan arti gereja, ya. Jadi tidak tafsir pribadi. Ini tadi eklesia, suatu perkumpulan jemaat atau gereja. Ini bahasa Indonesianya. Lihat, eklesia tadi saya terjemahkan tadi ya. An assembly, suatu perkumpulan. Perkumpulan ini kan manusia, ya. Jemaat kan manusia. Nah, itu kan sama dengan gereja, kumpulan. Nah, kumpulan itu kita memang betul. Yang kamu katakan itu betul. Kumpulan manusia yang percaya kepada Kristus melalui baptisan. Itulah gereja secara hakiki. Oke? Kita manusia ini yang percaya kepada Kristus. Anak Batak, saya dan yang di bawah ini, kita gereja. Oke, kita kasih arti pengertian bahasa Indonesia ya. Saya kasih dulu, biar kita jangan salah memahami arti gereja. Oke. Oke, ini nah Batak. Menurut Alkitab, gereja ya bukanlah sebuah bangunan fisik atau tempat ibadah, melainkan perkumpulan orang-orang percaya dipanggil keluar dari dunia dan menjadikan Yesus sebagai kepala. Lihat ini. Oke, Yesus sebagai kepala. Oke, sudah tahu kita ya. Siapa itu? Apa itu arti gereja? Kita ini yang percaya ini yang adalah tubuh Kristus. Kita yang percaya ini, yang dibaptis ini tubuhnya Yesus. Kalau kita sudah dibaptis, percaya, kita menjadi tubuhnya. Yesus sebagai kepalanya, sesuai dengan ayat tadi. Ya, saya kasih ayatnya, Kolose 1 ayat 18. Oke, ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Lihat, ialah itu Yesus. Yesus kepala tubuh, yaitu jemaat atau gereja. Oke, Efesus 1 ayat 23. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya. Bukan nanti situ. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya. Jadi Yesus kepala, ada tubuh Yesus. Tubuh Yesus itu kita. Kita ini yang percaya ini. Oke, yang dipanggil keluar dari dunia menuju ke Yesus melalui baptisan tadi. Sudah saya jawab. Saya rasa kalau nggak paham lagi bagaimana saya menjelaskannya. Ya. Oke, baik. Pertanyaanmu tadi lagi, ya anak Batak. Kamu sudah mengakui, kamu harus tahu dulu, Yesus itu mendirikan gerejanya melalui para rasul. Oke, saya kasih ayatnya. Betul yang kamu katakan tadi. Ya, Efesus 2 ayat 20. Saya pakai ayat semua loh anak Batak. Oke, Efesus 2 ayat 20. Oke, ya. Lihat ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tadi ini kita lihat keluarga Allah tadi Efesus 5 ayat 27. Oke. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Lihat. Yang dibangun di atas para rasul yang kata-kata di Petrus. Ya, melalui Yesus mendirikan gerejanya melalui dasar para rasul tadi. Ada yang pergi ke Asia, ada yang ke
Roma, ada di Antioquia. Tapi pertama-tama Yesus mendirikan gerejanya melalui Petrus di Yerusalem. Nanti pergi di Antioquia, didirikan lagi gereja. Gereja tadi kumpulan orang percaya ya, ingat itu. Yang adalah tubuh Yesus. Pergi lagi ke Roma, Petrus mati di sana. Jadi di dalam gereja lah kita dibaptis, percaya, diselamatkan. Karena pembaptisan itu adalah pengampunan dosa. Kisah 2 ayat 38. Enggak nampak mukanya. Kau pula. Ya, silakan Anak Bata. Batang ini. Jadi memang benar yang kukatakan itu benar. Dan Paman sudah mengakui benar yang kukatakan. Kalau gereja yang dimaksud di situ adalah kita ini, jemaat ini. Nah, kenapa Bapak mensakralkan gereja HKBP? Kenapa Bapak mensakralkan gereja Pentakosta? Kenapa Bapak mensakralkan gereja GKPI? Kenapa Bapak mensakralkan gereja Katolik? Kalau udah dari Bapak, dari penjelasan Bapak yang mengatakan bahwa gereja itu adalah kita. Kenapa Bapak sakralkan lagi gereja persekutuan Protestan? Kenapa Bapak sakralkan lagi organisasi gereja itu? Paham ya? Paham dong. Yang kujelaskan, Bapak pertegas lagi kalau gereja itu adalah kita. Nah, kenapa gereja HKBP yang Bapak puja-puja? Kenapa gereja GKPI yang Bapak puja-puja? Kenapa gereja Pentakosta yang Bapak puja-puja? Jelas ya? Iya dong. Karena gereja itu secara esensi adalah kita. Maka selalu kukatakan kawan-kawan, semua gereja itu sama. Karena yang menyelamatkan kita bukan gereja, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Melalui gereja. Apapun gerejamu, entah itu gereja Katolik, entah itu gereja Protestan, entah itu gereja karismatik, kita satu tubuh di dalam Kristus. Bahwa yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Tempat beribadah kita itulah gereja-gereja tadi, yaitu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat kita. Ibrani 10 ayat 25 itu. Itulah pentingnya bagi kita gereja sebagai tempat untuk bertemu, gitu loh. Tapi soal iman dan keselamatan, Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa Bapak sakralkan itu gereja HKBP, GKPI, gereja Katolik? Kenapa Bapak sakralkan? Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Sekarang pertanyaanku, ini harus tegas lagi Bapak jawab ini. Gitu ya, aku puas sekali aku berdebat dengan Paman ya. Kebenaran itu terang benar. Kalau soal mengutuk tadi, Pak, gereja itu tidak boleh mengutuk. Gereja itu hanya boleh memberkati, gitu ya. Ini pertanyaanku nih. Memang terkali Paman Elang ini tahu dia menjawab dengan jujur ya. Tanpa beribadah di gereja Katolik bisa nggak diselamatkan Tuhan Yesus? Itu aja. Simple. Aku kan beribadah bukan di gereja Katolik. Diselamatkan Tuhan Yesus enggak aku? Gitu. Nah, kalau aku mengatakan, anak Batak mengatakan, semua gereja sama. Mau kau gereja di gereja Pentakosta, mau kau gereja di gereja Katolik, mau kau di gereja karismatik, di gereja HKBP atau gereja apapun itu, ya, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus, bukan satu tubuh di dalam gereja. Kita satu tubuh di dalam Kristus, bukan satu tubuh di dalam denominasi. Jadi denominasi itu boleh bermacam-macam. Tetapi iman kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi berbeda gereja bukan berbeda iman. Ingat Pak, sekali lagi. Berbeda gereja bukan berbeda iman. Itu menurut anak Batak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah orang diselamatkan kalau nggak beribadah di gereja Katolik? Atau menurut Bapak harus beribadah di gereja Katolik lah biar diselamatkan Tuhan Yesus? Simpel pertanyaanku, saudaraku. Simpel pertanyaanku ya. Jangan putar-putar jawabnya. Kalau
menurut aku dimanapun kita beribadah, Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah orang akan diselamatkan sekalipun gereja di gereja Pentakosta lah kebilakan, grup yang tidak memakan darah lah misalkan. Kalau aku beribadah di gereja Pentakosta, diselamatkan Tuhan Yesusnya aku. Kalau aku beribadah di gereja HKBP, diselamatkan Tuhan Yesusnya aku. Kalau aku beribadah di gereja karismatik, diselamatkan Tuhan Yesusnya aku. Kalau aku beribadah di gereja ortodok, diselamatkan Tuhan Yesus yang atau enggak diselamatkan oleh Bapak. Hanya di gereja Katolik lah yang diselamatkan Tuhan Yesus. Kalau aku beribadah di gereja Advent, diselamatkan Tuhan Yesusnya aku. Tegaskan itu Pak ya. Silakan dijawab dengan tegas supaya kita tahu gitu loh saudara ya. Nah, jadi jangan berputar-putar. Bapak fokus seperti semula, Bapak jujur dalam berbicara. Itu. Silakan. Baik, anak Batak. Dua catatan yang pertanyaan Anda tadi ya. Gereja tadi, gereja apa? Kita harus tahu gereja apa. Tadi sudah saya kasih tahu Kisah 9 ayat 31. Eklesia Katolik. Ini dulu, di mana kita harus bergereja? Gereja Katolik, ya. Oke. Nah, pertanyaan kamu yang kedua yang harus saya jawab, tanpa gereja Katolik, bisakah kita diselamatkan? Itu pertanyaannya tadi kan? Oke, baik. Nah, begini anak Batak. Kalau kamu tidak, contohnya kamu sudah mengenal Yesus, sudah mengenal gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Yesus, ya, tapi kamu tidak mau masuk ke dalamnya, tidak mau tetap tinggal di dalam gereja Pentakosta contohnya. Kamu sudah tahu, oh, gereja Katolik didirikan Yesus di atas para rasul. Disitulah kebenaran kan? Tapi kamu tetap tinggal di gereja Pentakosta. Pentakosta kan baptisannya baptisan dalam nama Yesus. Itu sudah beda iman. Pentakosta dibaptis harus dewasa, padahal baptisan itu harus bayi. Para rasul membaptis bayi. Bagaimana kalau meninggal mereka tidak dibaptis, tidak selamat? Nah, jadi penting gereja itu. Kalau kamu sudah mengenal kebenaran tentang gereja Katolik, tapi kamu tidak mau masuk ke dalamnya, kamu tidak selamat. Sesuai KGK 846, saya kasih ajaran gereja Katolik. Oke. Ini bukan asumsi saya, ajaran gereja. Oke. Makan bola juga. Bola berkode. Ini. Terus dia sama Oke, ini nak Batak, saya bacakan ya. Oke. Jadi ajaran gereja Katolik itu jelas, tidak asumsi liar, begitu ya. Pakai data. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang sering kali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Lihat, tubuhnya yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis, bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Lumen Gentium 14. Ini loh.
tidak dapat diselamatkan. Nah, berbeda halnya dengan begini, anak bata. Contoh, ada orang yang belum pernah mengenal Kristus. Contoh di dusun-dusun, di daerah-daerah hutan, belum ada penyebaran Injil tentang Yesus itu ke sana. Belum ada, dia tidak mengenal Kristus. Bagaimana? Apakah dia bisa diselamatkan? Roma 2 ayat 16. Oke, KJK ini selanjutnya. Saya kasih dulu bentar ya. Oke, Roma 2 ayat 16. Hukum Taurat ada di dalam hatinya. Hukum Taurat itu kan larangan, jangan berzina, jangan mencuri, tahu membedakan yang mana yang baik, mana yang benar. Itulah kalau kita belum mengenal Kristus. Kita dapat diselamatkan tanpa mengenal Kristus. Tapi kalau sudah mengenal Kristus, ajaran Kristus ada di gereja Katolik, tapi anak Batak masih di HKBP, Anda tidak dapat diselamatkan. Karena di HKBP, karena di HKBP itu doktrinnya sola fide. Banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Begitu anak Batak. Baiklah, ya. Baiklah, saudaraku. Ya, kalau hanya anggota gereja Katolik yang diselamatkan, ya terima kasih ya. Terima kasih. Aku ucapkan. Kiranya orang-orang Katolik diberkati Tuhan Yesus. Matikan mic-nya, Pak, biar jangan berisik. Matikan mic-nya. Ya, sorry. Kiranya orang-orang Katolik tetap mengimani iman yang kuat ya, iman yang teguh di dalam Kristus. Gitu. Dan itulah doaku. Lalu Bapak mengeluarkan dalilnya dari KGK. Dulu aku masih mempercayai KGK, tetapi setelah aku baca KGK itu aku ragu. KGK 841. Maka dari situlah, kalau Bapak sudah, kawan-kawan, KGK itu artinya Katekismus Gereja Katolik. Setelah aku membaca KGK nomor 841, aku nggak percaya KGK lagi. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang ku selidiki. Nah, kenapa kau anak Batak masuk ke KGK 841? Karena tadi Bapak membawa KGK. Jadi sebagai dalil Bapak bawa KGK. Nah, jadi aku mau katakan, dulu KGK itu ku percayai sebelum ku teliti. Tapi setelah ku teliti, terutama di dalam KGK nomor 841, aku menolak KGK sebagai dasar pembelajaranku. Mungkin Bapak belum pernah membaca KGK 841. Kalau Bapak membaca KGK 841, kalau memang Bapak punya pengetahuan, Bapak akan menolak itu KGK. Masa Tuhannya agama lain sama dengan Tuhan yang kita sembah? Kan itu yang tertulis di KGK 841. Tuhannya agama lain itu sama dengan Tuhan yang disembah orang Katolik. Nah, itu salah. Beda Tuhan kita dengan Tuhan orang sebelah. Masing-masing punya Tuhan masing-masing gitu ya. Tuhan kita tidak mengutus dan lain-lain. Di bawah HP-mu. Jadi KGK itu tidak kuyakini lagi menjadi satu dalil, enggak mau lagi aku mempercayai KGK setelah aku mempelajari KGK itu. Baru yang kelima, apakah orang tidak bisa diselamatkan kalau gereja HKBP? Lah menurut Bapak enggak bisa. Aminlah, ya sudah. Silakan kawan-kawan beribadah di gereja Katolik kalau kawan-kawan mau masuk surga. Tapi aku akan beribadah di gereja manapun karena menurut yang aku ketahui, gereja apapun akan menyelamatkan kita. Itu yang aku ketahui. Mau gereja apapun itu, asal di dalam gereja itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka aku akan diselamatkan. Kenapa kita mensakralkan satu aliran gereja? Tapi itu untuk kawan-kawan silakan saja. Jadi seluruh orang Kristen di Indonesia pindah aja gereja Katolik, kecuali aku. Seluruh umat Kristen di dunia silakan pindah ke gereja Katolik supaya masuk surga, seperti penjelasan dari Paman Langit. Tetapi tidak dengan anak Batak. Karena yang aku pelajari berbeda kok.
bahwa organisasi gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Sebab organisasi gereja hanyalah buatan manusia. Gitu ya. Dan dalil yang keluar dari KGK, anak Batak menolak 100%. Ketika Bapak membawakan dalil dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, ditolak oleh anak Batak 100%. Kalau dalilnya dari kitab suci, ku terima. Kenapa? Karena KGK 841, masa Tuhannya orang Katolik sama dengan Tuhannya orang sebelah? Nah, dari situlah aku tidak mau lagi mempercayai KGK. Ya, silakan Bapak baca. Katekismus Gereja Katolik nomor 841. Tuhannya orang Katolik sama dengan Tuhannya orang sebelah. Ya wes. Kalau aku tidak, Tuhanku itu berbeda dengan Tuhannya agama sebelah. Makanya aku tidak mau lagi mempercayai KGK. Sama seperti katekismus besar Martin Luther, orang Protestan juga punya katekismus. Orang Protestan juga punya katekismus, saudara. Aku tidak mau mengeluarkan itu sebagai dalil. Kenapa? Karena itu kan interenku. Itu kan interenku. Aku dari gereja Protestan. Aku berdebat dengan orang Katolik, lalu aku keluarkan dalil dari katekismus gerejaku. Itu kan tidak fair. Itu saudaraku, silakan bahas itu KGK 841 yang menjadi dasar bukan mengenai enggak Pak. Ada apa kecil itu? Ya, yang menciptakan manusia, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Konghucu, siapa yang menciptakan? Apakah Tuhannya tunggal atau berbeda-beda Tuhannya itu? Berbeda-beda enggak Tuhannya? Ya, itu dijawab dulu nanti. Oke, di sini mengatakan, saya baca dulu. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, ya. Jadi keselamatan itu merangkum semua agama. Nanti ada konteksnya. Allah Israel bukan Allah itu bukan hanya untuk Allah Israel, tetapi Yunani, Yahudi dan lain-lain. Ya, itu ada Roma 3, nanti ayat berapa itu? Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, juga untuk Yunani. Nah, Yunani itu kan orang pagan ya. Oke. Yang mengakui sang pencipta, ya. Yang mengakui sang pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Anak Batak ini mengakui Allah yang tunggal atau ada Allah kedua, Allah ketiga? Itu nanti jawab ya, renungkan dulu. Ya, Allah pencipta itu 1-kah atau 2-kah atau 3? Ya, dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nah, di sini agama Muslim adanya penghakiman terakhir, sama Kristen juga mengakui. Ini hanya hubungan. Ya, bukan mengatakan Tuhannya orang Katolik itu SWT, tidak ada. Di sini mengatakan yang mengakui sang pencipta, Allah yang tunggal. Ya, kalau Anda bilang Allah itu ada banyak, Anda berarti ateis, politeis. Anda berarti politeis, ya, politeis, ya. Keberadaan Allah itu banyak. Ini hubungan. Jadi baik itu di antara mereka itu Hindu, Buddha, itu kan yang menciptakan Allah yang tunggal. Ya, Allah yang tunggal, cuma pewahyuan pengajarannya berbeda-beda. Makanya di sini dikatakan rencana keselamatan juga merangkum mereka. Nanti saya bawa itu Roma 3. Allah kita bukan Allah untuk orang Yahudi, tapi juga Allah untuk orang Yunani. Nah, itu kamu sudah dijawab loh sebenarnya. Ya, anak Batak ya. Jadi jangan salah paham dengan KGK ini. Justru dengan adanya KGK ini semakin jelas ajaran itu. Tidak tafsir bebas. Tidak tafsir bebas.
Jadi kalau kamu menafsirkan sesuai pikiranmu, nanti berbeda dengan kawanmu yang lain, mana yang benar? Tetapi kami tetap berpatokan pada ini, KGK tadi. Sehingga orang-orang Katolik nggak bisa menafsirkan bebas. Ada ajarannya. KGK itu kan katekismus gereja Katolik, ajaran gereja Katolik. Jadi nggak boleh sesuai kayak anak Batak. Oh, saya terangkan Alkitab ini tentang ini. Loh, salah. Kan sesuai pikiran anak Batak. Nanti dengan salah anak Batak, bukan begitu. Itu pikiran saya, itu keyakinan saya. Padahal anak Batak salah menerangkan. Anda harus ditegur. Anda kan bukan malaikat. Anda juga bisa salah, kan? Anda bisa salah. Nah, itu dia anak Batak. Jadi, anak Batak, bertobatlah anak Batak. Ya, bertobat kembali ke gereja yang benar, gereja yang didirikan oleh Yesus. Semua ajaran Yesus ada di gereja Katolik. Kalau di Protestan terpecah-pecah. Kamu mau gereja Mormon, Saksi Yehova, Advent, hari Minggu, hari Sabtu ibadahnya, Pentakosta, Baptis Dewasa, John Calvin, itu percaya takdir. Yang mana yang benar ini, anak Batak? Bingung kamu kan? Kalau di gereja Katolik itu satu tubuh, satu roh, satu iman. Efesus 4 ayat 4. Jelas sekali. Makanya Yesus mengatakan gembala dalam satu kawanan domba. Gembala dalam satu kawanan domba. Aduh, untuk menghibur bisa lah Paman Elang ini, untuk menghibur. Iya, jujur, aku sangat terhibur. Ya, sangat terhibur kawan-kawan. Dengan terhibur itu, aku sampai mau nangis. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang menjadi penguatku. Berbicara tentang gereja-gereja Kristen, Paman mengatakan hanya gereja Katoliklah yang selamat. HKBP tidak selamat, Pentakosta tidak selamat, hanya gereja Katoliklah yang selamat. Giliran ku buka KGK 841, agama lain pun selamat. Apa kebencianmu sama kami, anak Tuhan Yesus ini, Paman? Apa dosa kami samamu, Paman? Mau nangis aku, Paman, mau nangis aku. Giliran berbicara sesama anak Tuhan Yesus, hanya gereja Katoliklah yang selamat. Ketika kubukakan KGK 841, Islam pun selamat. Sakit ini sakit. Sesak dada ini, sesak. Entah apa dosaku sama orang Katolik, entah dosa apa lagi tahu Protestan ini sama Katolik. Benar kawan-kawan? Menurut gereja Katolik, hanya gereja Katoliklah yang selamat. Giliran kubukakan KGK 841, agama yang lain pun selamat. Kan aneh. Tapi ya sudahlah, silakan kalian semua masuk ke gereja Katolik, aku nggak mau. Sekalipun seluruh rakyat Indonesia pindah gereja menjadi Katolik, silakan. Tetapi tidak dengan anak Batak, karena bagiku semua gereja itu sama. Semua gereja bagiku sama. Berbicara tentang Tuhan dalam KGK 841. Coba perhatikan KGK 841. Bahwa
Gereja Katolik melalui KGK itu kan membenarkan yang sebenarnya dijelaskan paman tadi. Benar atau tidak? Aku mau katakan di dunia ini banyak Tuhan. Banyak Tuhan di dunia. Allah itu banyak di dunia ini. Masing-masing agama menyembah Allahnya masing-masing. Ya Allah yang benar cuma satu. Menurut aku, Allah yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dunia ini bukan hanya satu Allah, banyak Allah. Setiap agama memiliki Allahnya masing-masing. Allah yang benar ya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa paman mengatakan semua agama menyembah Tuhan yang satu? Enggak. Aku sudah menyelidiki agama-agama ini sampai masuk penjara lagi aku. Artinya adalah memang Tuhan itu banyak. Setiap agama, setiap kelompok mempunyai Tuhannya masing-masing. Memiliki cara peribadahan kepada Tuhannya masing-masing. Tapi Tuhan yang benar ya cuma satu. Berbicara Tuhan yang benar ya cuma satu. Nah, menurut anak Batak, dari segitu banyak Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang benar. Dan Alkitab mencatat itu, segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, tetapi Yesuslah yang menjadikan langit. 1 Tawarik 16 ayat 26. Jadi saudara-saudaraku, anggaplah aku kalah dalam perdebatan ini, menanglah paman Elang. Karena ampun aku kalau seperti itu cara berpikir paman Elang, ampun aku. Udahlah paman Elang lah yang menang. Yang kalah itu adalah anak Batak. Ya, karena nggak bisa lagi kawan-kawan. Berbicara tentang denominasi Kristen, hanya Katolik yang benar. Berbicara tentang agama, semua agama yang lain pun selamat. Itu, ya anggaplah Bapak yang menang. Oke Pak ya, Pak Elang, nggak mampu aku melawan paman Pak, nggak mampu aku. Ya, giliran saya dulu anak Batak. Saya jelaskan dulu di sini. Sudahlah, kita selesaikan saja lah. Nggak mampu lagi aku melawan Bapak. Bapak yang menang udah. Bapak aja yang menang udah. Karena Anda mengakui banyak Allah. Itu enggak maksudku. Anda mengakui banyak Allah. Memang banyak Allah di dunia ini. Banyak Allah di dunia ini. Sang pencipta banyak. Sang pencipta itu banyak. Sang pencipta satu, tetapi Allah yang mengaku pencipta itu banyak. Aku pun bisa mengaku menciptakan langit dan bumi, paman. Bisa ku bikin kitab suciku. Ku bilang aku menciptakan langit dan bumi ini. Lalu pengikutku, keluargaku, ku dirikan agamaku. Kan tidak ada masalah itu. Jadi Allah banyak, tapi Allah yang benar cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu. Tapi ya sudahlah, pamanlah yang menang. Pamanlah yang menang. Nggak mampu aku melawan paman. Kita anak Batak, kita kan diskusi, bukan cari menang. Saya kan pakai data anak Batak. Kita iya, pakai aku sesuai kan dengan. ampun. Aku kan sudah minta ampun sama paman. Nggak mampu aku melawan paman berdiskusi. Nggak mampu aku. Paham ya? Nggak mampu aku. Dan pamanlah yang masuk surga. Gitu. Aku masuk neraka. Iya. Bukan masalah itu masuk surga atau neraka, anak Batak. Kita kan bahas tadi apa itu gereja, apa itu. Tadi kan kita sudah bagus diskusinya. Bukan, jangan kamu menghakimi framing saya bilang masuk surga. Ini kan sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus kan mendirikan gerejanya, gereja. Iya, makanya aku bilang aku tidak mampu melawan paman. Maka kita akhiri saja paman. Paman, semua yang disampaikan paman Elang adalah benar. Semua yang disampaikan anak Batak adalah salah. Gitu loh. Kita akhiri saja, udah bisa itu paman. Nggak mampu aku melawan paman berdialog. Ya, karena gini, kamu kan membawa dasar pikiranmu. Saya tidak membawa dasar pikiran saya. Nah, Saya membawa dasar Alkitab. Makanya Dasar ajaran gereja Katolik.
Ya, dalam diskusi kita ini, Paman Elang berdasarkan Alkitab, kitab suci kan, anak Batak berdasarkan asumsi. Kan tidak imbang itu. Makanya aku bilang Paman yang lebih hebat. Gitu loh. Cocok kan? Salahkah aku? Data-data yang Paman bawa itu saya dari mau Alkitab, meluruskan, aku dari asumsi. saya mau meluruskan cara berpikirmu yang salah tadi. Kita nggak boleh Iya, tafsir udah bebas. lebih bagus aku salah. Nah, itu Lebih maksud bagus saya. aku salah. Gini. Sekalipun aku salah, bagiku gereja itu sama dan aku tidak akan masuk ke gereja Katolik. Ya, bagiku gereja itu sama. Sekalipun aku salah, dikatakan sesat, dikatakan salah, dikatakan tidak selamat, nggak masalah. Karena aku punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mampu menyelamatkan aku tanpa gereja. Aku punya Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberkati aku, membentengi kehidupanku, dan memelihara hidupku. Itu Pak, silakan. Oke, baik. Jadi kita kan diskusi anak Batak. Janganlah Anda framing. Oh, Anda masuk surga, saya masuk neraka. Jangan begitu kata-katanya itu. Tadi kan sudah kita bilang bahwa gereja yang didirikan Yesus itu adalah gereja Katolik. Kan itu aja, saya kasih data tadi. Dengar dulu, jangan dulu potong. Ya. Jangan dipotong dulu. Iya. Ya. Dan kamu pun mengakui gereja perdana itu adalah gereja Katolik. Kamu sudah mengakuinya. Iya. Betul kan? Iya. Nah, jadi kalau ada gereja didirikan Yesus, gereja Katolik, kamu pergi ke gereja lain, kamu kan di luar kandang namanya, di luar kandang satu kawanan. Iya. Ya, itu Udah yang aku kita bilang bahas aku tidak tadi. selamat. Udah aku bilang aku tidak selamat. Apa lagi? Oke lah. Oke, aku bukan mendoakan kamu tidak selamat, supaya meluruskan cara berpikirmu tadi. Waktu kamu buka penjelasan atau mengajar tadi pagi, saya dengar. Ayo kita diskusi. Anak Batak, Ya saya bilang, udah. gara-gara itu. Oke ya, Artinya mohon maaf yang kalau Bapak- ada kata-kata yang salah, anak Batak ya. Nggak ada, Mohon nggak maaf. ada. Nggak ada yang salah. Yang Bapak sampaikan itu menurut ajaran Katolik seperti itu kan? Iya, sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Nah, ya udah kawan-kawan, udah kita dengar. Udah kita dengar Bukan ya. penafsiran saya. Ya, yang disampaikan Ya, Paman kalau Elang itu- Anda tadi sesuai dengan gereja Anda atau diri Anda sendiri? Oh, yang ku Pemikiran sampaikan itu enggak. Yang ku sampaikan itu sesuai dengan ajaran yang sesat yang ku sampaikan. Oke lah, Oke, ya. oke lah, jangan ngeles lah anak Batak. Oke, Ya, siap. ya. Terima kasih, anak Batak. terima kasih. Oke. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Aduh, anak Batak ini framing lagi. Ya, gimana ini? Berat memang kalau udah gitu. Kita kasih data, ya. Aduh.